Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi dalam video belajar literasi. Dalam hal ini, video kali ini kita akan membahas bab 3 Bahasa Indonesia kelas 8, yaitu topiknya menulis artikel ilmiah populer. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas struktur teks ya, susunan teks ya. Untuk itu kita awali dulu pembahasan kita pada video kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, boleh dibuka bukunya ya, halaman 77 dan seterusnya. Coba kalian cari. Kalian stop dulu video ini dan kalian cari strukturnya, ketemu atau enggak ya. Baik, silakan di stop. Baik, kita mulai lagi ya, kita lanjutkan. Kita mencari di mana strukturnya. Nah, berbeda dengan bab-bab sebelumnya teman-teman sekalian, pada bab ini kita tidak akan menemukan secara eksplisit ya, struktur teksnya itu yang mana gitu. Untuk itu kira-kira yang mana ini ya? Yang mana? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Kira-kira yang mana? Ya betul, buat kalian yang menjawab strukturnya terdapat pada ciri-ciri, jawaban kalian betul. Nah, kenapa? Karena ciri-ciri artikel ilmiah populer itu adalah secara tidak langsung menyampaikan tentang hal-hal yang harus ada pada susunan teks artikel ilmiah populer. Nah, itu secara tidak langsung ini adalah strukturnya gitu ya. Jadi strukturnya yang pertama adalah ada pendapatnya. Nah, ada pendapat yang diungkapkan di awal teks gitu ya, pendapat penulis gitu ya. Terus kemudian pendapat itu dilengkapi dengan bukti-bukti ya. Dilengkapi dengan bukti-bukti, terus kemudian juga dilengkapi dengan alasan. Bukti-bukti dan dilengkapi dengan alasan. Jadi itu strukturnya teman-teman. Kok angel ya. Bukti-bukti aja nih tuh. Kok semuanya nih di blog ini. Nakal ini teksnya ya. Hap enggak bisa. Ya udahlah. Kalau nggak mau ya udah. Nah, pendapat, bukti, alasan. Nah, terus kenapa yang 4 ini nggak ikut? Yang 4 ini nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Nggak termasuk. Kenapa? Iya betul, karena ini termasuk unsur kebahasaan yang akan kita bahas pada video berikutnya ya. Jadi pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang struktur ya teman-teman. Nah ini, jadi ini ada tabel yang mengulas tentang teks berjudul fasilitas sekolah untuk peserta didik. Pendapat penulis ya, ada di mana? Paragraf ke-1. Bukti yang mendukung di mana? Terdapat di paragraf kedua. Nah, ini kan sudah urut ya, teman-teman. Alasan yang mendukung paragraf kedua dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Jadi, teman-teman sekalian, dengan ini dapat kita simpulkan bahwa struktur teks artikel ilmiah populer terdiri atas 3 hal. Yang pertama pendapat, yang kedua bukti, yang ketiga alasan. Nah, untuk bukti dan alasan ini bukan berarti harus bukti dulu atau alasan dulu ya, tapi bisa saling bisa saling menggantikan ya. Kadang bisa alasan dulu baru diikuti bukti, kadang juga bisa bukti dulu baru diberi keterangan berupa alasan, seperti itu ya. Nah itu.
Jadi ini struktur teks artikel ilmiah populer, ditulis dulu ya teman-teman. Struktur teks artikel ilmiah populer. Nomor 1 pendapat, nomor 2 alasan, nomor 3 bukti. Nah, teman-teman sekalian, kita bahas satu persatu ya. Pendapat itu apaan sih? Jadi pendapat itu kan sebuah ini ya, pemikiran dari seorang penulis ya. Dan pemikiran itu biasanya nggak asal ada kan gitu ya. Pemikiran itu kan berdasarkan membuat kesimpulan dari beberapa fenomena sehingga kita punya kesimpulan. Misalnya nih, kesimpulan anak-anak kelas 8D ruang kelas 8D lebih bersih daripada ruang kelas 8C. Misal ini kan kalau orang punya pendapat seperti itu kan dari hasil memantau, terus kemudian melihat, terus kemudian menyimpulkan kan gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian alasannya apa nih? Sebutkan alasannya. Alasannya apa? Alasannya karena di ruang kelas 8D lebih bersih daripada ruang kelas 8C. Buktinya apa? Ketika istirahat tidak ada sampah berjajaran di kelas. Terus ketika tidak memakai kaos kaki tidak terasa ada debu, misalnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi itu contoh sederhana ya. Artinya nanti ketika kita membuat teks ya nggak seperti itu, harus berbobot beneran, berisi ilmu gitu ya. Nah, ini misalnya contoh interaksi peserta didik difabel di sekolah inklusi. Saya bukakan contoh ya. Ini berjudul teks eksposisi ya. Ini kalau ini materi di kurikulum sebelumnya teman-teman. Jadi insya Allah sama ya. Insya Allah sama, nanti akan saya beritahu bedanya di mana ya. Insya Allah sama. Nah, ini contoh artikel ilmiah populer, bisa kita lihat di paragraf pertama ya. Di sini ada tesis ya, ini namanya tesis. Tesis itu sama dengan opini tadi itu ya, opini. Pendapat ya. Pendapatnya mana yang bertuliskan kuning ini? Banyak khasiat manfaat yang bisa didapat dari seekor lebah. Setelah itu pada paragraf berikutnya kita jabarkan nih argumennya, alasannya gitu. Di dalamnya terdapat banyak vitamin yang bermacam-macam dan juga mineral. Nih teks yang merah nih ya, alasannya ini ya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Buah-buahan ini juga mempunyai khasiat yang sangat baik bagi tubuh dan seterusnya gitu. Jadi alasannya di sini. Nah, terus kemudian yang agak berbeda ini kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Kalau di kurikulum sebelumnya itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini isinya adalah memperkuat kembali opini di paragraf awal, mempertegas ulang. Jadi opini yang di paragraf awal ini disampaikan ulang dengan bahasa yang agak beda ya. Karena di sini sifatnya mempertegas kembali. Tapi kan intinya sama, pendapat nih, mengulang pendapat ini. Jadi opsional aja nanti kalian kalau mau bikin teks, bisa dikasih penegasan ulang atau cukup sampai argumen dan bukti saja. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ditutup dengan penegasan ulang, karena pada bagian penegasan ulang ini sifatnya adalah menyimpulkan ya, memberi penguatan kembali atas gagasan yang kita sampaikan. Baik, itu sedikit contoh teks ya. Insya Allah itu bahasan kita hari ini tentang struktur teks artikel ilmiah populer. Nah, seandainya nanti ada yang belum jelas, nanti bisa kita bahas atau kita diskusikan di kelas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kita dalam video ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai ketemu video berikutnya dengan bahasan yang ketiga, unsur kebahasaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.